Sunanul wudu, yaitu apa-apa yang disunahkan dalam berwudu. Nah, ini memang pakai sunnah wudu ini supaya apa? Wudunya sempurna. Karena perintah itu sayusbahul wudu, itu sempurnakan wudu, itu memperbaiki wudunya. Yang pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah itu fi awwalihi, yaitu mengucapkan basmalah di awalnya. Ini kondisional. Kalau semisal tidak punya tempat wudu dan kita di satu tempat kalau wudunya di kamar mandi, kan itu sebetulnya makruh. Tapi dengan keadaan situasi dan kondisi tidak ada tempat wudu, ada di cuma kamar mandi, boleh diperbolehkan. Dan basmalahnya jangan kencang, ya, tasmiyah. Walau lebih tasmiyah tidak wudu ya hadis dhaifah. Walaupun sebetulnya tentang ahli fikih menaruh basmalah ini di awal wudu ini dengan hadis-hadis yang lemah. Tetapi lagi majmu'aha yaziduha quwwatan tadullu ala anna laha aslan. Akan tetapi karena banyaknya keutamaan basmalah ini kan utamanya banyak, sehingga dikumpulkan sehingga tidak jadi lemah. Contoh, kullu amrin dibalik, ya, karena setiap urusan kalau tidak diberikan dengan basmalah bahwa waktu itu bukan tertolak amalnya, tetapi keberkahannya. Maka dari itu hadis-hadis atau dalil-dalil yang dikumpulkan mengenai keutamaan basmalah sehingga perlu memasukkan basmalah menjadi sunnah wudu yang pertama. Boleh dipakai, boleh tidak, boleh siap, ya. Dan kemudian yang kedua adalah siwak, ya. Ini sunnah juga. Siwak di sini menggosok pipi, ya, kita lihat di sini. Wa yadliqu 'ala al-'ud alladhi yuslaq bihi, ya. Hendaknya kita menggosok gigi itu dengan out itu batang, ya, dan sebatang kayu gitu, atau akar, ada sebatang akar. Wa'alal istiyaqi nafsihi, bahwa dari kul asnani, yaitu dengan menggosok gigi, digosok giginya. Ini termasuk sunnah. Lidzalika al-'ud aw nahwuhu, ya. Begitu juga dengan out, dengan akar tadi maupun dengan sejenisnya. Jadi maka di sini para ahli fikih bisa mengkiaskan siwak, harus pakai siwak yang kita ketahui bisa sudah diwarnai dengan gosok gigi. Gak ada pun pakai jari begini, yang penting sudah menggosok asnam atau gigi kita. Itu dikiaskan seperti itu untuk mengambil sunnahnya. Tujuannya apa? Tanzifu bil asnam, membersihkan gigi. Wa khairu ma yuslamu bihi 'udul arab. Walaupun yang paling afdol, yang paling baik siwak itu dari pohon Arab. Pohon Arab ini memang khusus akarnya jadikan siwak. Alladhi yu'ti bihi min al-Hijaz, yang berasal dari Hijaz, dari Mekah dan Madinah. Itu paling bagusnya, paling idealnya. Karena apa? Itu lebih membersihkan. Ayyashaddu lasah wa yuhawwilu duna mardal asnan, dan dapat membersihkan gigi tanpa harus menyakiti gigi. Yuqawwilu ala hadmu ini gusi, memperkuat. Yuqawwilu ala hadmi, itu memperkuat gusi. Ini tujuan daripada bersiwak. Nah, dalilnya kita langsung ke dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummatin la amartuhum bisiwaki min qabli salat, ya, atau min qabli wudu. Ya, ini ada dua lafaz yang berbeda. Yaitu Allah tidak memberatkan bagi umatku, aku akan wajibkan bersiwak setiap sebelum salat atau ketika wudu. Ini kemudian tujuan siwak itu apa? Masih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siwak madharatun lil fammi wa mardatun lirabbi, yaitu fungsinya membersihkan mulut, fam, dan kemudian mardatun lirabbi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini wa huwa mustahab fi jami'il awqat. Memang siwak ini setiap waktu disukai, maksudnya apa? Bebas, mau kapan saja boleh. Karena memang tujuannya untuk membersihkan mulut, ya. Tetapi
tetapi di sini walakin fi khamsati awqatin asyaddu istihbaban, akan tetapi di 5 waktu yang akan kita sebutkan itu lebih dianjurkan untuk bersiwak, untuk bergosok gigi di 5 waktu yang kita akan sebutkan, walaupun terserah kapan ini bisa. Yang pertama adalah aidul wudu, itu ketika wudu, wa aidul sholat, bukan ketika sholat tetapi sebelum sholat ya. Kalau sholat tidak boleh seperti ini ya. Wa aidul qira'atul Quran, yaitu sebelum baca Al-Quran. Wa inda istiqaq min an-nawm, yaitu ketika bangun dari tidur. Kemudian yang terakhir wa inda tadhhiril fam, yaitu ketika mulut berubah baunya, berubah drastis. Bisa habis makan sesuatu yang berubah. Sehingga apa? Nah, ini karena sudah berubah. Tetapi untuk shaim, ya, untuk orang yang berpuasa diperbolehkan yang mubah ya, untuk bersiwak, bersikat gigi ya. Tetapi ada yang memakruhkan ketika apa? Sudah dari sore, sudah menjelang berbuka puasa. Kenapa? Karena bau mulutnya orang yang berpuasa di saat itu, itu lebih wangi daripada yang minus. Daripada kasih menurut Allah, Allah bukan manusia tapi Allah, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hikmahnya jangan banyak ngomong karena mulut kita lagi bau, tidak banyak itu. Itu tadi yang puasa. Itu yang kedua, kita berbahasa yang kedua itu adalah siwak. Kemudian yang ketiga, ghuslul kaffaini salasan. Jadi di awal wudu, yaitu mencuci telapak tangan 3 kali. Ini termasuk sunnah ya, karena tidak masuk di bab wajib. Wa itu Rasulullah SAW tawadda fastawqaf salasan, ia membasuh ya telapak tangan ini, kedua telapak tangan ini 3 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Yang kemudian kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi," apabila kalian bangun, kita semua bangun dari tidur kita, fala tadmis yadahu fi ina, jangan kita langsung menyalurkan tangan ke bejana, karena dulu tidak ada keran. Kalau sekarang sudah ada keran, kalau dulu belum ada keran, jadi pakai kayunya itu kita ambil untuk membersihkan ini. Hatta yansilaha salasan, sampai mencucinya 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina badat yadahu, karena kita tidak mengetahui tangan ini mampir kemana aja ketika kita tidur. Wah, bicara. Jadi yang meriwayatkan dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, takutnya kemana-mana, jadi disunahkan untuk mencucinya. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga ya. Yang keempat adalah madmatun salasa, yaitu berkumur 3 kali. Bila tawadda'ta famadmad, apabila kalian berwudu maka berkumurlah. Ya, itu saja ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Bayhaqi. Yang kelima, al-istinsyaq. Al-istinsyaq salasa. Al-istinsyaq itu masukkan air. Kalau al-istinsyaq itu mengeluarkan air ya. Jadi memasukkan dan mengeluarkan air sebanyak 3 kali. Bila tawadda ahadukum, hadis ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian berwudu, kalian jangan fi anfihi ma, jadikan masukkan kepada hidung kita itu air, summa liyastansar, kemudian dikeluarkan. Rawahu Syekhani berarti Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara seperti apa sih? Maka di sini ditambahi wasunnatu ayyakuna al-istinsyaq biyamin ya bil yumna wal istinsaq bil yusra, yaitu ketika memasukkan air itu pakai tangan kanan, sedangkan mengeluarkan pakai tangan kiri. Tapi ini tidak harus, bisa dengan tangan kanan semuanya, bisa tangan kiri semuanya, silakan ya. Tapi
fokus kepada memasukkan air dan mengeluarkan air. Bisa begini, terus masukin, dikeluarkan. Ya. Bahkan ada juga yang berpendapat berbarengan dengan berumur, ya, berbarengan dengan berumur. Lama mado wastinsyaq min kafil wahidin, yaitu berumur dan beristinsya dengan satu ginian, satu tangan. Jadi bisa terpisah dulu, umur dulu baru istinsya, dari istinsya bisa berbarengan untuk sekalian istinsya, ambil istinsya. Ya. Kemudian yang ke 6, yang berapa yang kelima? Kelima tadi kali istinsya, wal istinsya. Yang ke 6 tahlilul lihyah, yaitu ya memasukkan air ke dalam lihyah. Ya. An-Nabi dari Utsman radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu lihyatahu. Maksudnya Nabi itu memasukkan air ke sela-sela jenggotnya. Jadi yang punya bangga silakan. Kenapa kok demikian? Karena apa? Supaya terkena lutut lagi. Itu maksudnya itu tujuannya, supaya rambut ini sela-sela ini terkena air lutut tadi. Air lutut itu kan baik ya. Rawahu Imam Ibnu Majah. Kemudian tahlilul asabi', ya. Tahlilul asabi'. Kemudian yang ketujuh adalah menyela-nyela jari, ya. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini berarti bapak dan anaknya beriwayat hadis, ya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, pasti hadisnya radhiyallahu anhu, karena buat dirinya dan buat orang tua. Idza tawadda'ta fahallil asabi'a yadayka wa rijlayka, ya. Jadi ketika kalian atau Anda ingin berwudu, maka perhatikan juga sela-sela jari tangan dan jari kaki. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Ya, di sini ada hadis yang saya akan bacakan tentang menyela-nyela, menyikat sela-sela jari, yaitu Rasulullah SAW, ya. Ini sahabat yang melihat Rasulullah SAW yuhallilu asabi' rijlaihi bihinsanihi, ya. Rasulullah ketika dilihat oleh sahabat sedang menyela-nyela jari kakinya, jari-jari ini dengan hinsanihi, yaitu jari kelingking. Kenapa kok mesti jari kelingking? Jadi termasuk ini. Jadi ini yang penting seperti itu, ya. Ada hadisnya nanti di sela-sela. Kalau ini namanya jadi besar, ya ini. Kalau ini lebih. Kalau Daud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang ke-8 tahlilul ghusl, yaitu disunahkan untuk 3 kali basuhan atau 3 kali basuhan, betul ya, terakhir sampai 3 kali. Ini bagian dari sunnah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari Utsman, tawadda'a salasan, rawahu Imam Ahmad dan Imam Muslim. Yang ke-9, ini adalah at-tayammum. At-tayammum itu adalah mendahulukan yang kanan. Al-ibadah bi-ghusl yamin, al-yamin. Hendaknya memulai membasuh itu dari yang kanan, ya, tangan kanan, kaki kanan. Qabla ghusl yasar, sebelum mencuci yang kiri, ya. Dari min yadaini wa rijlaini, ya, dari kanan dan dari kaki. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai at-tayammum, mendahulukan yang
kanan. Yang apa? Yang pertama adalah memakai sandal. Tanakuli bisa sandal maupun sepatu. Dia hendak mendahulukan kaki yang kanan, ini sunnah. Tapi kalau pas misalnya yang sebelah kiri ya, tapi tadi kalau sudah terbiasa lebih enak. Kalau nah ini bisa dipraktikkan bisa tidak. Walaupun ini hadis kenapa? Rasulullah juga menyukai mendahulukan yang kanan ketika turun dari kendaraan. Kalau dipraktekkan ini bahaya. Ya, jadi kalau berhenti kita mengamalkan sunnah pakai kanan boleh, tapi kalau betul-betul aman, ya anak kita itu di sebelah kiri punya tempat turunnya, ya, terus sebelah kiri, sehingga yang turunnya kaki kiri, karena untuk keselamatan. Ya. Bukan kita menolak hadis, tidak, karena pemakaiannya itu berbeda. Dan sedangkan tarajul ini adalah turun dari hewan tunggangannya. Jadi kalau kita naik unta, nah di sana di Jabal Mahni atau di daerah Hudaybiyah sana, atau baru nanti bisa kita praktekkan turunnya ke kanan. Tapi ketika sedang di angkutan, di bis, atau lagi yang bisnya saya yang masih kencang masih jalan, itu bahaya. Selain memakai sandal, turun dari kendaraan, dan yang ketiga ketika bersuci, Rasulullah SAW mendahulukan kaki yang sebelah kanan sebelum yang kiri. Muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi sa'nihi kullah. Selain ketika keadaan itu, di setiap keadaan juga Rasulullah lebih mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Pakai baju berarti yang kanan terlebih dahulu. Ya, jadi dalam setiap hal-hal yang bisa itu dua kali kanan dan kiri, lebih mendahulukan yang kanan. Ya, tapi kalau belok, waktunya belok kiri ya kiri. Nah, kemudian yang ke-10 ada lugu ini menggosok, ya. Bukan hanya dibasahin atau diusap-usap seperti saya, tapi betul-betul digosok, ya. Wa huwa imrarul yad 'ala al-'udhu, yaitu adalah mengalirkan atau berulang-ulang mengoleskan tangan ini di anggota-anggota wudu ma'alma, dengan bersamanya air. Ya. Nah, terus di sini yang ke-11 sekali ya semuanya. Al-muwalah, ya. Al-muwalah ini adalah bersambung, tidak terputus. Tutabi'ul ghusl a'dha ba'daha qisrul ba'd, yaitu bersambung, tidak terputus. Bi alla yaqta' al-mutawaddi wudu'ahu bi amalil ajnabi, tidak memotong dengan amalan-amalan yang gharib, yang lain. Misalnya habis umur, muka, tangan, makan dulu, atau menerima tamu dulu. Nah itu nanti pulang saja. Ya, bukan dilanjutkan karena ada al-muwalah. Nah, muwalah maksudnya masuk ke sunnah. Kemudian yang ke-12 adalah mas'ul udunain. Ya, sunnatul mas'ul itu adalah dengan bisyababataini, ya. Wadhahiruhuma bi ibhamaini bima ar-ra's. Oh ya. Jadi sababataini itu telunjuk. Jadi ketika habis mengusap, ya, telunjuk ini masuk ke dalam, ya. Kemudian yang di luar ini itu dioles oleh ibhamaini, ya, telunjuk jari ibhamaini. Jadi seperti ini, ya. Bima ar-ra's, dengan air yang bekas tadi rambut. Jadi tidak perlu mengambil air lagi. Tapi kalau mengambil lagi ya boleh. Jadi habis mengusap, kemudian kita ambil air lagi untuk khusus untuk telinga silahkan. Tapi sebetulnya biasa setelah mengusap tadi kepala, dilanjutkan untuk langsung mengusap telinga, itu baik, itu cukup. Ya. Dibersihkan apanya? Zahiruhuma wa batinuhuma, bersihkan kedua yang di dalamnya dan yang di luarnya, yang nampak dari badannya. Kemudian yang ke-13, nanti tetap akan ada pertanyaan yang pasti. Iqalatul hurratil wa tahjid. Ya, ini yang tadi kita sampaikan, disunahkan untuk iqalah,
al-ghurrat, jadi melebihkan dari batas yang telah ditetapkan. Sampai siku untuk kehati-hatiannya lebihkan sedikit. Ini disunahkan ya. Karena apa? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yatuna yawmal qiyamah gharran muhjalaini min atharil wudu, ya. Karena nanti umatku akan datang pada hari kiamat, ya, muhjalaini min atharil wudu, ya, dengan jari ini apa kita lihat di catatan kakinya nomor 4. Ya, jadi nanti akan tampak cahaya. An-nuru ya'lu wajhuhum wa aydiyahum wa arjuluhum yawmal qiyamah. Jadi maksudnya berjalan ini itu adalah tampak dari mereka ini ketika hari kiamat, umatnya Rasulullah akan datang dengan bercahaya. Dari mana? Dari wajahnya, dari tangannya, dan dari kakinya, min athari wudu, dari bekas wudu tadi. Ya. Jadi semakin banyak, ya, maka semakin banyak cahaya. Ini riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang ke-14, al-ittisal fil ma', ya, wa idana intirafu min al-bahr, yaitu menghemat air. Maka otomatis di sini kita lihat akan ada batasan-batasan, tapi batasan ini sebetulnya tidak baku. Maksudnya gini, kalau kita tidak bisa dengan ini, belum ahli dengan batasan ini, maka tidak apa-apa lebih sedikit. Takutnya malah ada bagian, ya, kalau belum bisa, ada bagian tubuh kita yang belum terbasuh. Maka ini hanya referensi kita bahwasanya dulu dengan seperti ini, ya. Yaitu di sini dianjurkan, ya, paling maksimalnya adalah khamsatul abdani, ya, yaitu dengan berapa? Kalau usul itu bisrain ila khamsatil abdani. Karena Rasulullah SAW kalau mandi itu dengan satu sok itu 4 begini, ya, 4 begini. Itu satu sok sampai 5 amda. Jadi mud buat tahu mati. Jadi kalau wudu dengan 1 mud, kalau mandi dengan 4 mud sampai 5 mud. Karena satu sok itu 4 mud. 1 mud itu, ya, itu tangan kepala dan orang dewasa dijadikan 1 mud. Ya, tampangannya 1 kotak aqua itu. Nah, itu 1. Ya, 1 mud. Ya, ketika mandi bisa 4 sampai 5 botol 15 atau gelas. Tapi itu yang bisa, bagian besar. Karena kita air ada dan kita tidak ada maksud untuk israf atau berlebihan, maka takut karena kita tidak bisa bersih atau tidak bisa melakukan yang begini. Maka apa? Ya sudah, yang penting ini adalah tanda warning, ya, peringatan dari Rasulullah supaya jangan berlebihan menggunakan air. Yang jebur ya. Ya biasa saja, tidak perlu terlalu sedikit, artinya kita tidak bersih atau tidak bisa dalam pemakaian ini, kita tidak bisa. Tetapi juga kita jangan terlalu islam. Ya karena kalau mandi pakai berapa? 5 aqua gelas, 4 sampai 5 aqua gelas. Dan kalau itu cukup 1 aqua gelas. Nah itu ya kalau bisa ya. Tapi alhamdulillah ya, ini hanya tadi peringatan agar kita tidak boros air. Itu saja sebetulnya. Ya. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa. Lebih juga nggak masalah misalnya. Ya. Nanti 1 ember 2 ember nggak masalah. Tapi kalau sampai 1 orang atau sampai terbuang, maksudnya gini, air itu terbuang tanpa memang kita pakai. Kalau terbuangnya kan memang kita pakai, maka kadang-kadang tidak termasuk mubazir, tidak termasuk mubazir, israf, tidak termasuk israf berlebihan. Dan kalau memang terpakai karena memang dipakai seperti itu. Ini sebetulnya di sini memang ada kisah daripada sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah seseorang yang nanti ditegur oleh Ibnu Abbas karena orang ini lebih dari itu. Dan kemudian juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga berbutuh lebih dari itu. Tetapi di sini, ya, wa fihi sanaduhu dhaif. Ya, dan di sanadnya riwayat ini adalah lemah. Jadi sebetulnya jangan sampai kita israf, ya, jangan sampai israf, yaitu berlebih-lebihan, istimalil ghairil fa'idati syari'ati, ya. Jangan sampai berlebih-lebih dalam penggunaan
terakhir liwai faidah syar'i, karena memang tidak ada faedahnya. Ya, jadi kalau masih terpakai memang digunakannya nggak masalah, karena bukan dari Islam. Tetapi kalau memang sengaja diberikan karena tanya begitu, nah ini tidak diperbolehkan. Itu. Nah, kemudian yang sebelum terakhir ya, yang ke-15 yaitu doa asna, doa ketika tidak ada riwayat yang jelas, hanya saja pernah di waktu itu Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Rasulullah SAW, melihat Rasulullah ketika itu membaca doa Allahumma firli dzambi wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampuni aku dari dosa-dosaku, lapangkan rumahku, ya, keluargaku, dan kemudian berilah keberkahan di dalam rezeki. Ya. Tapi ini bukan anjuran dosanya, ini adalah doa ketika tidak. Maka dari situ ini bisa dilakukan, bisa juga tidak. Yang ada memang perintahnya di poin terakhir, yaitu adalah doa ba'dahu, yaitu doa setelah wudu. Minkum min ahadin yatawadda fayasbabul wudu, sempurnakanlah wudu. Ya, kalau kalian wudu maka sempurnakan wudu. Semuanya wudu setelah selesai kemudian mengatakan atau berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kemudian Muhammadan minat tawabin wa mutatahhirin. Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jalan badikas solihin. Ya, bisa ditambahi juga. Boleh, itu semua kok boleh. Dan kemudian kita ada poin tambahan, yaitu tentang sholat sunnah setelah wudu. Karena apa? Rasulullah tidak pernah melakukan, tetapi sahabat melakukan, dan Rasulullah menetapkan sehingga menjadi sunnah. Apa itu sunnah? Rasulullah SAW, apa yang disadarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ya, maklifa ila Nabi SAW. Itu menurut ilmu hadis. Ya. Adapun sunnah menurut ilmu fikih adalah hukum yang bila dilakukan mendapat pahala lebih besar, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut fikih. Ya. Maka di sini ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, haddatsani bi arji amalin amaltahu fil Islam. Coba Bilal, kamu sampaikan dong, cerita kepadaku, kamu tuh beramal apa di dalam Islam ini? Rasulullah terheran terhadap Bilal. Inni sami'tu dufna 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya melihat teropak kaki itu suaranya sudah berjalan di surga. Ada apa, amalan apa? Ya. Dan bingung juga Bilal di sini, ma'amil tuh amalan. Saya nggak beramal apa wahai Rasulullah. Dan hanya saja ya, saya ketika bersuci yang berwudu ya, baik itu lain atau nahar, illa kecuali saya sholat itu bidzalika, saya melaksanakan sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaihi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dari situ Rasulullah SAW mengatakan di dalam Sahih Muslim, ma ahad yatawadda fa ahsana wudu fa yusalli rak'atain. Barang siapa, maksudnya tidaklah seseorang yang berwudu fa yuhsinu wudu, dan dia memperbaiki wudu, kemudian setelah itu wa yusalli rak'atain, setelah itu melaksanakan 2 salat sunnah wudu setelah wudu, yang baru bi qalbihi wa wajhihi, dengan khusyuk, dengan ketundukan hati dan tawajjuh, alaihima illa ujiban lahu jannah, kecuali akan mendapatkan surga. Maka ini keutamaan orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah